gejala kulit kering paling parah. Tahun itu aku berhasil mendapatkan seorang mahasiswi yang bersih dan polos. Dengan susah payah aku berhasil membujuknya ke tempat tidur. Tapi ternyata dia mengunci dirinya sendiri. Saat kebingungan total, tiba-tiba muncul serangkaian komentar di layar. Bikin aku ngakak. Agar pengalaman pertama itu hanya untuk si pria utama. Karakter perempuan bahkan pakai kunci kehormatan. Kalau semuanya ada pada si pria utama, maka karakter pria pendukung tidak akan seenaknya begitu. Mereka malah siap memaksakan. Lagi pula dia banyak menggoda cewek. Pak Wang yang tua tidak bisa tidur. Pasti dia tidak rela. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Berhenti. Kartu hitam Shen Youchu. Lalu dia langsung memposting di forum sekolah. Mencari anak kucing. Januari 100.000. Setengah tahun yang lalu. Saudaraku memperkenalkan seorang mahasiswi kepadaku. Katanya dia ratu cantik kampus Lei. Wajahnya seperti selebriti. Bentuk tubuhnya bahkan tidak kalah dengan model muda terkenal. Awalnya aku menertawakannya. Tapi ketika melihat Shen Youchu pertama kali, aku langsung jatuh hati. Aku mengejarnya dengan tekun selama 3 bulan. Tidak hanya melunasi utang keluarga, juga menutupi biaya pengobatan neneknya. Suara gadis itu dingin namun keras kepala. Anggap saja itu pinjaman dariku. Nanti aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku tidak menerima surat utang yang dikirim. Hanya menopang daguku. Dengan senyum lebar. Memandangnya. Menunjukkan bahwa aku tidak kekurangan uang. Shen Youchu terdiam sejenak. Lalu dia mengerti sesuatu. Wajahnya memucat. Aku bukan penjual. Pojok matanya berwarna merah. Seperti harga diri terinjak. Seluruh dirinya terasa hampir roboh karena tekanan. Aku berpikir serius sejenak. Aku memutuskan mengubah cara mengatakannya. Jadi, bolehkah aku berpacaran denganmu? Memerah. Dia menatapku dengan tatapan yang membara, membuka mulut lebar, membungkuk dan menciumnya sekali. Langsung ingin menariknya ke hotel untuk menginap. Terkejut, orang itu langsung menolak aku. Dengan alasan ada pekerjaan sampingan, aku buru-buru pergi. Kemudian aku mengganggunya setiap hari, menanyakan kapan bisa pergi menginap. Sikap ternyata lebih konservatif dari yang kukira. Selalu menjaga batas, mengatakan urutan yang tepat dalam berpacaran adalah bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, baru kemudian intim secara fisik. Aku membantah, tapi sebelumnya aku selalu langsung. Itu bukan disebut berpacaran. Memotongku dengan suara dingin. Aku adalah cinta pertamamu. Ingatkah kau? Di sini? Apa yang kau katakan? Itulah kenyataannya. Orang yang tampan selalu punya sedikit keistimewaan. Awalnya aku berencana mengikuti langkahnya perlahan. Tapi tak kusangka pada hari ulang tahunku ini, gejala kulit lapar tiba-tiba menyerang. Hasrat datang lebih deras daripada sebelumnya. Kepanasan menyelimuti seluruh tubuh. Di dalam hati ada keinginan yang tak dapat ditahan. Aku memaksa diri mengirim pesan ke orang itu baru masuk. Langsung aku tekan di foyer dan menciumnya berulang kali. Tangan, saat mencari dari 100 hingga ki yang kenyal. Aku tidak sengaja mengeluarkan suara, bayi mengintip. Di sini sangat lembut. Tangan di pinggang tiba-tiba menegang. Dalam mata dalam yang menunduk, gairah berputar. Dia menggigit bibir bawahnya erat-erat. Diam tanpa kata. Keinginan tubuh dan akal beradu di dalam hati. Sudut bibirku sedikit melengkung. Memutuskan menambah api. Pintu kamar terbuka lebar. Aku mendorongnya jatuh ke tempat tidur. Lalu aku duduk di atasnya. Menggigit lehernya dengan kuat. Ada tahi kecil di tulang selangka. Aku sudah lama mengidam-idamkannya. Namun dia selalu tidak membiarkanku menyentuh. Kali ini aku memanfaatkan kesempatan. Langsung mencium sampai puas. Napas berdesir di telinga semakin keras. Aku mengangkat kepala ingin mengejar bibirnya. Namun aku ditangkap satu tangan di belakang leher. Kenapa dulu kamu memilih aku? Suaranya bergetar sedikit, seperti menanyakan pertanyaan yang sudah lama terpendam di hati. Karena kamu cantik. Aku langsung menjawab tanpa berpikir. Karena wajah ini. Namun intuisi mengatakan kalimat ini terasa agak tidak tepat. Suaraku semakin lemah. Sampai ketika aku mengangkat pandangan menabrak sepasang mata berwarna hitam pekat. Bibirku digigit kuat oleh orang lain. Aku juga tidak mau kalah. Mengulurkan tangan untuk melepas pakaiannya. Saat menyentuh kain di pinggangnya, Shen Youchu tiba-tiba melepaskan. Tatapanku seketika menjadi jernih kembali. Di wajahnya muncul secercah rasa canggung yang jarang terlihat. Dia menggenggam erat pinggang celananya dan tidak melepaskan. Sayangnya otakku yang terobsesi pada emas tidak menyadari apa-apa. Hanya karena adik itu menarik celananya. Dengan nada seperti pria playboy, sambil melepas dan menenangkan. Jangan takut. Kakak akan bertanggung jawab padamu. Kita lepas dengan patuh. Di bawah bujukan halusku, Shen Youchu akhirnya melepaskan tangan. Dia menutup mata dan memiringkan kepala. Diam-diam menyetujui tindakanku selanjutnya. Celana itu dilempar tanpa ampun ke bawah tempat tidur. Baru siap mengulurkan tangan. Pemandangan di depan tiba-tiba membuatku terdiam. Lebih berat daripada yang dibayangkan. Siapa yang bisa memberitahuku? Apa itu tali segitiga kulit hitam ini? Di pinggang celana ada kunci berwarna hitam keemasan. Apakah itu mainan dewasa jenis baru? Belum sempat aku meneliti dengan seksama. Tiba-tiba muncul beberapa baris komentar di layar. Haha. Jadi kaya. Untuk memberikan pengalaman pertama kepada tokoh pria, bahkan memakai celana chastity. Dia benar-benar membuatku menangis sampai mati. Kalau semua diberikan ke tokoh pria, ini bukan semacam deklarasi kedaulatan? Kucing suci kecil. Aku sangat suka menjadi korban. Karakter pendukung pria pun kebingungan. Dia masih mengira tokoh wanita benar-benar menyukainya. Padahal dia hanya menjadi alat cemburu pasangan kecil orang lain. Ah? Kucing kecil hanya milik tokoh utama. Pria tua ini pasti tidak masih ingin memaksa. Kan? Diskusi di komentar berjalan sangat meriah. Dari kata-kata singkat mereka, aku tiba-tiba menyadari. Ternyata tempatku berada adalah dunia novel. Shen Youchu adalah tokoh perempuan di dunia ini. Tokoh utama adalah sahabat masa kecil Hikiang yang tumbuh bersamanya. Sedangkan aku hanyalah salah satu karakter sampingan yang tak berarti. Karena pada masa ketika tokoh perempuan terpuruk,
Aku berulang kali mempermalukannya dengan uang, kemudian membuat perusahaannya bangkrut. Hanya bisa mengandalkan mengemis untuk hidup. Akhirnya dibunuh oleh gelandangan di pinggir jalan, dan menemani Shen Youchu menanggung kesulitan bersama. Tokoh utama yang terus menyemangatinya di masa sulit menjadi cinta sejatinya. Secara sederhana, aku hanyalah batu loncatan di jalan cinta mereka. Shen Youchu telanjang berbaring di atas tempat tidur, masih mempertahankan gerakan pertama. Hatiku terasa seperti disiram dengan segelas air dingin. Baru saja begitu bersemangat, sekarang menjadi begitu tenang. Aku mengulurkan tangan ke pinggang dan perutnya. Jari telunjukku menepuk ringan kunci berwarna hitam keemasan. Orang di bawahnya terangsang dan bergetar ringan. Di telingaku terdengar napas seksi. Jika sebelumnya aku sudah terpesona oleh penampilannya, aku tidak tahu arah lagi. Namun sekarang aku tidak tertarik sama sekali. Apa ini? Kuncinya dipasang supaya aku tidak menyentuhnya. Aku sengaja menanyakannya. Shen Youchu malah memalingkan kepalanya. Tidak mau menatapku sama sekali. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dengan sikap menahan diri. Seperti gadis baik yang dipaksa. Aku menertawakan diri sendiri. Aku bangun dan turun dari tempat tidur. Shen Youchu tampak bingung, ragu-ragu, lalu merangkak ke tepi tempat tidur. Dengan hati-hati menarik pinggiran bajuku. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja tiba-tiba tidak ingin melakukannya lagi. Aku melemparkan pakaian ke tubuhnya. Dengan nada datar, wajah Shen Youchu langsung menjadi pucat. Apakah ada yang kulakukan salah? Aku membuka mulut. Kata-kata yang terpendam berputar di dalam mulutku. Namun tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan. Akhirnya hanya menepuk bahunya. Mengucapkan kalimat pria buruk itu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya lelah sedikit hari ini. Udara tiba-tiba menjadi tenang. Hanya tersisa suara halus tali pakaian yang berdesir. Menunggu dia mengunci kancing terakhir. Aku pun mulai mengusir orang. Bukankah kamu masih punya pekerjaan sampingan? Tidak ada apa-apa. Kamu dulu pergi dulu. Aku sudah mengajukan cuti. Malam ini menemanimu merayakan ulang tahun. Bagaimana? Shen Youchu melompat ke dalam pelukanku, menggigit keras di bibir. Sebelum aku sempat melawan, dia melepaskan tangannya, seperti orang yang tidak ada apa-apanya, membawa sayuran masuk ke dapur. Tak lama kemudian dia mengintip lagi, seolah-olah tanpa sengaja mengangkat topik yang tepat. Ada sesuatu di atas meja ruang tamu. Jangan lupa melihat apa itu. Bertindak begitu bodoh. Aku mengeluh dalam hati. Langkah kaki tetap tidak berhenti. Di tengah ruang tamu ada sebuah kotak kayu kecil. Belum sempat dibuka, telepon yang diletakkan di samping tiba-tiba berbunyi. Namanya Shen Youchu berkedip di atas layar. Sampai layar ditekan, lalu menyala lagi. Nada dering terus berbunyi. Shen Youchu baru membuka pintu dapur dan keluar. Dengan sedikit kebingungan bertanya, kenapa tidak mengangkat telepon? Aku berdiri di tempat tanpa berkata apa-apa. Pandangan mataku mengikuti gerakan wanita itu. Shen Youchu mengambil telepon tapi tidak langsung mengangkatnya. Justru dia mengangkat kepala dan melirikku. Lalu diam-diam pergi ke balkon. Komentar muncul lagi dalam alur cerita. Puncak cerita tiba. Tokoh pria di klub disuntik obat. Sekarang bersembunyi di toilet menunggu tokoh wanita datang menjemput. Malam ini keduanya saling mengungkapkan perasaan. Berbuat dendam secara gila. Tokoh wanita sudah berhari-hari tak bisa bangun dari tempat tidur. Hehehe. Kucing kecil akan membuka kunci. Semoga pemeran pria sampingan lebih bijaksana. Jangan mengganggu pasangan muda itu. Pintu balkon terbuka. Wajah Shen Youchu menjadi sangat pucat. Di dalam mata yang dalam, muncul kilau kemarahan. Bertemu tatapan mataku. Dia berusaha menahan tenaga. Nada suaranya agak meminta maaf. Ada urusan mendesak di pihak nenek Gucuan. Perlu pergi ke sana sebentar. Tenang saja. Saya akan kembali setelah selesai. Tapi mungkin tidak sempat makan malam bersama kamu. Saya menopang dagu. Tidak begitu bersemangat. Namun pada saat dia keluar, saya memanggilnya secara tak sengaja. Apakah kamu memberi kunci kepada Hikian? Apa? Shen Youchu mengerutkan alis. Sepertinya tidak mengerti. Saya tiba-tiba merasa sangat membosankan. Hanya melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Pergilah. Suara pintu tertutup terdengar. Di dalam rumah kembali sunyi. Saya melihat kotak kayu kecil di tangan. Sesaat itu tidak ada lagi keinginan untuk menyelidiki. Hanya membuka meja kopi secara sembarangan. Menyimpannya ke dalam laci paling dalam. Membuka ponsel dan mengirim pesan terakhir ke Shen Youchu. Mulai sekarang jangan datang lagi. Blokir dan hapus dengan rapi. Perhatikan gerakanku. Komentar muncul sesekali dengan nada penyesalan. Sebenarnya pemeran pria sampingan yang jadi korban tidak begitu jahat. Penampilan dan tubuhnya bagus. Selain itu, dia punya uang. Hanya saja usianya agak tua. Siapa yang membuatnya jatuh cinta pada tokoh utama perempuan? Semua yang merusak hubungan utama harus mati. Hanya bisa dikatakan tokoh utama terlalu memikat. Hanya dengan berdiri di sana, aura melankolisnya dapat menarik surat cinta tak terhitung. Kirim ke atas. Siapa yang usianya tua? Saya melihat wajah halus di cermin. Tidak ada satupun garis halus. Apalagi 30 tahun masih dianggap tua. Itu disebut masa kejayaan. Baiklah, saya tidak memperhatikan kata-kata kasar di komentar layar. Menemukan sebuah forum sekolah yang besar. Saya dengan santai mengirim sebuah posting. Mencari kucing kecil yang lucu. Pada Januari, 100.000 hanya dalam 3 menit. Pesan pribadi meledak. Ponsel bergetar terus-menerus. Saya mengisap rokok sambil perlahan menambahkan syarat tambahan. Perlu menyediakan layanan kontak tanpa kunci. Orang yang memasak lari. Dapur hanya dibersihkan setengah saja. Melihat kekacauan di depan mata, saya langsung kehilangan selera makan. Baru saja memanggil tante untuk membersihkan. Saudaraku Fang Yuan langsung menelepon. Katanya dia mengatur pesta ulang tahun untuk saya. Di lantai 18, cahaya lampu di luar jendela besar berkilau. Jarum jam di dinding sudah menunjuk pukul 11. Orang yang bilang akan segera kembali tidak muncul. Mungkin saat ini dia sedang berduaan dengan sahabat masa kecilnya, bersemangat dan mesra. Saya tertawa menyindir diri sendiri. Tidak bisa dibilang sedih. Hanya saja sudah lama dipermainkan orang. Tetap saja ada sedikit rasa tidak senang. Saat membuka ruang pribadi, Fang Yuan sedang berciuman dengan seorang gadis.
Sulit berpisah. Saya menepuk kepalanya dengan satu tamparan. Naluri binatangnya belum muncul. Kamu sudah duluan makan. Fang Yuan juga tidak marah. Turun dari wanita itu. Dengan senyum, mendekat. Siapa lagi yang mengganggumu? Nada suaramu begitu keras. Setelah selesai, dia melihat ke arah mahasiswa di rumahmu. Kenapa tidak ikut bersamamu? Saya meneguk sedikit minuman. Dengan lembut berkata, itu tepat. Yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Saat kata-kata itu selesai, pintu ruang pribadi terbuka lebar. Pemimpin tim masuk bersama belasan gadis muda berbadan seksi. Mereka semua baru datang hari ini. Tiao mendekat ke telinga saya bersama Fang Yuan. Berbisik berkata, karena kondisi kulit yang haus, saya selalu tidak suka tempat yang terlalu ramai. Lingkungan yang asing, kontak dengan orang asing. Faktor-faktor tak pasti ini mudah membuat orang kehilangan kontrol. Tapi hari ini aku tiba-tiba ingin membuat pengecualian. Aku mengangkat pandangan dan mengamati. Melihat gadis kedua di sebelah kiri. Memiliki sepasang mata berbentuk bunga persik yang persis sama dengan Shen Youchu. Di sudut mata ada tahi lalat kecil berwarna coklat. Aku menggerakkan jari. Gadis itu melangkah mendekati kemeja putih. Lencana kerja yang tergantung di kerah. Menggoyangkan 3 huruf, Lin Mengyao. Tampaknya hari pertamanya melayani tamu. Gerakan Lin Mengyao menuang minuman agak canggung. Sayangnya aku tidak tertarik hari ini. Menjadi kakak besar yang mengerti orang. Meneguk gelas demi gelas minuman keras. Perut terasa bergejolak seperti ombak. Aku akhirnya tidak tahan. Pergi ke toilet dan muntah bersih. Saat bangun, tiba-tiba pusing, melihat hampir terjatuh. Tiba-tiba ada tangan di samping yang menolongku kembali. Lin Mengyao entah kapan mengikutinya. Aku akan membantumu pulang. Suaranya dingin, nada bicaranya penuh keyakinan. Hanya tatapan matanya yang menyentuh. Dia masih agak malu, memalingkan kepala kembali. Di jalan ada pintu ruang pribadi yang belum ditutup. Dari dalam terdengar erangan. Aku dan Lin Mengyao saling menatap. Dari mata masing-masing terlihat sedikit canggung. Saat berencana pergi cepat, aku mendengar sebuah nama yang familiar. Aku pikir aku sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku. Sekejap, seluruh tubuhku membeku di tempat. Pakaian pria utama hampir lepas semua. Mebao? Kenapa masih berdiri bodoh? Ya? Sekarang tidak. Kapan lagi ada kesempatan bagus seperti ini? Datang. Dia mulai melepas pakaiannya. Teks meluncur di layar kembali berlari liar, mengatakan tidak peduli. Tapi saat benar-benar mendengarnya, jantung masih berdebar kencang, seperti tertahan oleh tangan besar yang kejam. Bahkan napas terhenti. Menerima perselingkuhan Shen Youchu. Memang sulit memastikan dia memang perempuan buruk. Sementara itu, lebih membuktikan betapa buruknya penilaian saya terhadap orang saat itu. Ini secara tidak langsung menolak diri saya. Kenapa begitu? Lin Mengyao menyadari keanehan. Dia dengan lembut mencubit tanganku. Aku sadar kembali. Sudut bibirku mengerut dengan senyum pahit. Lalu menghirup napas dalam. Dengan satu dorongan, aku mendorong. Hanya pintu ruang VIP yang megah. Di tengah ruang, Hikiang wajahnya memerah. Beberapa kancing kemeja terlepas, menampakkan bahu putih bersih. Tangan keduanya terikat erat dengan sabuk. Di mulutnya masih terjepit selembar kain lap rusak yang tidak diketahui asalnya. Saat ini ia tak berdaya merayap di tanah. Shen Youchu memegang 2 botol air mineral. Serentak melakukan 2 hal. Semua dituangkan ke atas kepala Hikiang. Tunjukkan padaku, kenapa ini tidak sama dengan versi aslinya? Seharusnya di sini protagonis pria dan wanita saling mengungkapkan perasaan, lalu berhubungan intim selama 3 hari 3 malam. Karakter pria pendukung yang tidak penting tiba-tiba muncul mengacaukan alur cerita. Aku bilang pria ini memang bukan orang baik. Sepanjang hari hanya memikirkan cara merusak hubungan pasangan muda. Wajar saja dia akhirnya dibunuh oleh pengemis. Karakter pendukung pria, bisakah kau pergi? Melihat wajah tuanya membuatku ingin muntah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang berani mendorong protagonis pria. Akhirnya menjadi adegan kremasi. Ada gucuan yang menjilat. Bagaimana kamu menemukan aku di sini? Shen Youchu tersenyum dalam sekejap. Tatapannya jatuh pada tangan Lin Mengyao yang menempel di pinggangku. Dia tiba-tiba berubah warna wajah. Siapa dia? Aku meliriknya. Tidak ada nada. Hanya menanyakan kembali. Bukankah itu tentang mengurus urusan nenekmu? Namun Shen Youchu seakan tidak mendengarnya. Terus menatap Lin Mengyao tanpa lepas. Dengan nada penuh rasa sakit dan keputusasaan. Tidak mau melakukan itu? Dengan aku. Jadi karena dia, apa yang dia lebih baik dariku? Apakah dia punya tubuh sepertiku? Apakah dia juga akan memakai celana seperti itu untukmu? Kamu ngomong apa? Aku mengerutkan alis. Mata Shen Youchu tampak dingin. Dia menggenggam tinju erat. Suaranya menahan amarah. Sayang, pasti wanita ini yang menggoda kamu. Betul kan? Benar. Pasti begitu. Kata-kata itu baru saja terucap. Dia langsung melesat maju. Satu tamparan meluncur ke wajah Lin Mengyao. Menggoda pacarku dengan cara rendah. Lin Mengyao jelas bukan orang yang lemah. Keduanya cepat terlibat perkelahian. Kegiatannya tidak kecil. Banyak orang mengintip dari ruang pribadi untuk menonton keributan. Mengeluarkan ponsel. Larut malam, aku tidak mau masuk kantor polisi. Dengan susah payah akhirnya memisahkan keduanya. Saat Shen Youchu kembali menyerang, aku berdiri di depan Lin Mengyao. Dengan tidak sabar berkata, sudah cukup berkelahi belum? Kamu marah padaku demi dia? Shen Youchu menatapku dengan tidak percaya. Suaranya bergetar dengan sesak. Satu tetes air mata langsung jatuh. Hatiku bergetar seketika. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis dengan rasa tidak adil. Seperti kucing kecil yang terbuang dan tak berdaya. Kamu sedang ingin membuka mulut untuk berkata sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara isak pedih di telingamu. Lin Mengyao menutupi
sudut mulutnya yang berdarah. Wajahnya tampak ragu. Tidak apa-apa. Mau tidak pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa kak. Aku bisa. Sendirian juga bisa. Pandangan mata Lin Mengyao lembut. Tampil sangat pengertian. Tidak ada yang menemani tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah terbiasa. Sialan kamu itu green tea tanpa muka. Chen Youchu memarahi. Masih ingin menyerang. Namun staf yang datang menghentikannya. Jangan lagi kalian bertarung. Lihat deh si protagonis pria di dalam rumah. Dia tampaknya agak mati. Salah apa si protagonis wanita ini? Ternyata dia berkelahi keras demi pemeran pria pendukung. Tidak mungkin dia benar-benar jatuh cinta padanya. Kan? Cinta apa yang tidak ada? Bukankah ini hanya keinginan memiliki yang mengacau? Aku melirik Shen Youchu. Dia menggerutu dingin. Mending kamu lebih peduli pada sahabat masa kecilmu. Orang di klub menelpon ambulans. Si Qiang dibawa ke rumah sakit. Sebagai satu-satunya orang di sana yang mengenal dia, Shen Youchu juga dipaksa dibawa pergi untuk membayar biaya medis. Awalnya ingin Lin Mengyao ikut bersama, tapi dia keras kepala menolak. Shen Youchu bertindak tanpa rasa kasihan sama sekali. Pipi Lin Mengyao berwarna memar. Karena semua luka itu karena aku. Masih ada rasa bersalah sedikit. Kembali ke ruang VIP. Aku membuka kotak obat dan mengobatinya. Sobek. Sakit gak? Kakak Deng sedikit terkena pukulan. Lin Mengyao malah melonggarkan. Banyak yang mulai manja secara sukarela. Kalau begitu, aku akan meniupkan untukmu. Awalnya itu cuma lelucon, tapi dia malah mengedipkan mata. Lalu dia mendekat dengan serius. Aku tersenyum dan meniup pelan, menyikapi adik perempuan yang patuh dan mengerti. Aku biasanya lebih memanjakan. Suasana tenang dan sepi. Lin Mengyao menatapku dengan mantap. Di mata dinginnya berkilau cahaya bintang yang lembut. Apakah kamu bersikap begitu pada semua orang? Dia tiba-tiba berkata apa? Apakah kamu yang mereka sebut Raja Merayu? Harusku mendekat? Menempelkan jariku pada bibirnya. Aku tidak pernah tahu apa itu Raja Merayu. Aku hanya tahu membuatmu bahagia. Itu ungkapan perasaanku yang tulus. Aku suka mendengar cewek kecil berbicara, bermain-main dengan sifat manja, seperti sedang manja, sedih mengungkapkan perasaan, juga seperti sedang manja. Dan aku biasanya menyebut diriku sebagai pendengar. Wah, pasangan pria ini memang begitu mudah jatuh. Beberapa kalimat membuat gadis kecil menangis terisak. Raja rayuan yang lebih berotoritas daripada permainan Dou Dizu telah datang. Aku akan mempelajari semua kutipan Raja rayuan Zhu Zhen. Pasangan pria ini benar-benar kebingungan. Mempunyai uang dan tampan, kenapa tidak baik? Harus menjadi selingkuhan. Merusak hubungan utama pria dan wanita. Meskipun begitu, sekarang pasangan pria dan wanita tampaknya memang pasangan resmi. Apakah kamu belum pernah mendengar kalimat itu? Yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Tokoh wanita tidak menyukainya. Benar-benar seperti pisau kecil menarik pantat. Sudah membuka mata. Pandangan hidup di komentar membuat orang terkejut. Tidak menunggu untuk mengeluh. Wanita di sebelah tiba-tiba mendekat. Kakak masih ingin mencari kucing kecil? Dapat menyediakan layanan apa saja. Aku menatap wajahnya yang cantik dengan pandangan lembut. Kamu adalah Lin Mengyao dari Universitas A. Mengangkat alis sedikit. Tidak memberi jawaban. Aku teringat. Lin Mengyao adalah orang pertama yang mengirim pesan pribadi kepadaku setelah postingan. Tinggi Lin Mengyao 168 cm, berat 48 kg, lajang, tidak ada hubungan ambigu, siap dipanggil kapan saja. Clausen memberikan perkenalan diri yang panjang. Di belakangnya juga ada lampiran laporan pemeriksaan kesehatan terbaru. Data begitu lengkap. Kamu memang belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku agak curiga. Apakah kesempatan hanya untuk orang yang siap? Kalau tidak, bagaimana bisa membuatmu terkesan padaku? Lin Mengyao mengerutkan bibirnya, tertawa dengan cara yang tidak sopan. Kakak? Pertimbangkan aku. Aku menatapnya dalam-dalam sekali. Tidak setuju, juga tidak menolak. Lin Mengyao, namun tidak terburu-buru. Setelah menambahkan kontak, langsung kembali ke sekolah dengan santai. Suara godaan dari sekeliling dan gadis terdengar. Kata-kata kotor. Karena tidak dapat didengar, aku menendangnya dengan marah. Redam dulu ya. Seluruh ruangan privatmu dipenuhi tawa mesummu. Pang Yuan dengan satu tangan menyentuh paha wanita. Tangan yang lain mengangkat ponsel ke depanku. Mainan baru. Kamu juga pilih 2 buah untuk dicoba di rumah. Di layar, seorang wanita berpakaian maid berlutut di tanah. Kalung hitam melingkari lehernya. Di belakangnya ada ekor kucing kecil. Terlihat sangat erotis. Pang Yuan adalah seorang sadis. Rumahnya penuh dengan berbagai macam mainan kecil. Dia tidak hanya menyukainya sendiri, tapi dia selalu ingin menarikku ke dalam lingkaran itu juga. Ujung mata yang memerah, mata yang basah, napas ringan yang sulit ditekan. Sangat menyenangkan. Kamu benar-benar tidak mau mencobanya? Aku berulang kali menolak. Dia semakin bertarung, semakin berani. Terakhir kali aku membeli celana chastity untuk pacarku. Dia juga membagikan pengalaman penggunaannya kepadaku. Benar-benar memulai. Aku bahkan tidak sempat menyembunyikannya. Chen Youchu yang berada di samping mendekat. Nada bicaranya rumit. Ternyata kamu suka yang ini. Aku menolak 3 kali berturut-turut. Bukan aku. Aku tidak. Jangan ngomong sembarangan. Chen Youchu mengucapkan, oh, dengan kedua tangan melipat lengan. Terlihat berpikir. Ponsel bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan sebuah foto. Di foto, Shen Youchu terlelap di kursi. Tangan yang terletak di atas tempat tidur bersentuhan erat dengan tangan orang lain. Sebuah kunci berwarna emas diletakkan di samping. Sangat mencolok. Siapa pemilik nomor itu? Sudah jelas tanpa perlu dikatakan. Tuan Gu, uang tidak dapat membeli cinta. Aku dan Wei Wei sudah dijodohkan sejak kecil. Dia dalam hidupnya hanya akan mencintai aku saja. Jika kamu masih tahu rasa malu, mulai sekarang jangan lagi mengincar istri orang lain. Begini memang sangat hina. Era apa ini? Masih mengatur perjodohan masa kecil? Aku tertawa sinis. Namun komentar di layar tampak sangat bersemangat. Astaga! Aku langsung menyerang pasangan pria itu dengan begitu ceria. Kalau dulu aku punya keberanian ini, aku tidak akan menyaksikan Dewi itu menikah dengan pria lain. Sekarang masih tidak terlambat. Bahkan setelah menikah masih bisa bercerai. Cinta tidak mengutamakan urutan. Kalau suka,
Langsung saja, banyak orang mulai berbagi pengalaman mereka mencuri pasangan. Diskusinya menjadi sangat panas. Aku tidak bisa menahan rasa cemburu. Tidak ada hal menjijikan. Sungguh menyakitkan mata. Fang Yuan memotong fakta. Aku dipaksa memakai celana yang kamu kirimkan terakhir kali. Apakah Shen Youchu sudah memakainya atau belum? Aku menatap foto di ponsel. Tidak ada tambahan nada. Hanya saja bukan untuk dipakai di depanku. Sejak hari itu di klub, Shen Youchu meneleponku beberapa kali setiap hari. Setelah diblokir, dia ganti nomor dan terus menelepon. Aku sangat menjengkelkan. Saat mengangkat telepon, langsung memaki. Apakah kamu tidak pernah selesai? Ada apa dengan kakak? Suara Lin Mengyao terdengar di ujung telepon. Aku cepat menyadari. Aku menjelaskan bahwa aku salah orang. Aku pikir kakak tidak ingin mendengar suaraku. Suaranya lembut dan manja, dengan semangat khas gadis muda. Mendengarnya membuat hati orang menjadi lebih baik. Kamu ingin aku menjadi pasangan pria di pesta perayaan sekolahmu, bolehkah? Lin Mengyao meminta dengan hati-hati. Disinilah, pemeran pria di pesta itu dinyatakan cinta oleh wanita lain. Pemeran wanita tiba-tiba meninggal. Dia langsung mencium paksa pemeran pria. Semakin absurd, pemeran wanita yang disebut di komentar berbeda jauh dengan Shen Youchu yang aku kenal. Shen Youchu mungkin tidak menyukaiku, tapi aku tidak berpikir dia akan di tempat resmi seperti ini melakukan hal yang begitu absurd. Aku mengerutkan alis tanpa suara, hanya merakit meja kantor kayu merah. Di atasnya ada sebuah surat undangan, dengan tulus mengundang teman Gucuan sebagai lulusan berprestasi untuk kembali ke sekolah, untuk menghadiri perayaan 100 tahun Universitas A. Aku melihat layar komentar penuh dengan hinaan. Berpikir sejenak, aku menyetujui permintaan Lin Mengyao. Baiklah. Kamu memang setuju. Di ujung telepon terdengar sorakan gadis. Aku menggelengkan kepala dengan tak berdaya, menyambung saluran internal, meminta asisten yang ada waktu untuk membawanya membeli setelan gaun. Lin Mengyao buru-buru menolak, tapi aku memotongnya dengan suara. Tidak diberikan secara gratis. Ini adalah pertukaran setara atas nilai emosional yang kamu berikan padaku. Tertawa adik dan kakak itu sangat berharga. Lagi pula aku tampan dan murah hati. Pesta sangat meriah. Banyak juga pemuda tampan dan gadis cantik. Terlihat sangat menyenangkan mata. Aku membawa Lin Mengyao perlahan masuk ke aula utama. Tiba-tiba menabrak Shen Youchu dan Hikiang yang sedang berpegangan. Setelah sebulan tidak bertemu, Shen Youchu menjadi jauh kurus. Tubuhnya menunjukkan kelelahan dan rasa kantuk yang tak berujung. Wajahnya pucat, matanya penuh pembuluh merah, seolah sudah lama tak tidur. Bagaimana bisa membuat diri sendiri seperti ini? Saat menatapku, mata Shen Youchu bersinar. Namun segera redup kembali saat melihat Lin Mengyao di sampingku. Wajahnya menjadi lebih muram. Apakah kalian berdua sudah bersama? Aku diam-diam menatapnya yang diam tanpa kata. Sebaliknya, Lin Mengyao bersandar ke dalam pelukan. Provokasi verbal. Ada urusan apa denganmu? Masih menyimpan dendam. Hari itu Shen Youchu memukulnya. Tuan Gu sudah memiliki kekasih baru. Tidak mungkin masih merindukan cinta lama. Kan, bermain dua sisi bukanlah sikap yang baik. Hikiang memegang tangan Shen Youchu dengan sikap seolah-olah baru menang pertempuran. Merebut wanita adalah hal yang selalu aku anggap tidak layak, terutama karena usianya jauh lebih muda dariku. Hanya saja niatnya tidak benar. Moralnya rusak. Orang seperti ini menjadi tokoh utama pria. Belum tahu berapa banyak pemuda yang akan dia rusakkan di masa depan. Budaya komentar di layar juga harus diperbaiki. Aku meliriknya dengan santai. Dengan nada yang penuh makna, ia berbicara. Orang yang mengerti dan bertindak sesuai juga pantas kutegur. Tidak sengaja menurunkan suaranya. Banyak orang menoleh ke arah sini, berbisik sambil membicarakan. Hikiang langsung wajahnya menjadi pucat. Dia menatapku dengan tajam. Tidak berani menentangku secara langsung. Dengan rasa bersalah, ia menyeret Shen Youchu yang putus asa dan menghilang dari ruangan. Suara pembawa acara menarik pikiranku kembali. Menerima undangan dari pihak sekolah. Selanjutnya, saya akan menjadi perwakilan lulusan terbaik untuk berbagi pengalaman wirausaha saya kepada mahasiswa. Halo semuanya, saya Gucuan. Saya memegang mikrofon sambil tersenyum lembut. Pemenang beasiswa penuh lidah pada tahun itu. Lulus 2 tahun lebih awal dengan GPA 3.919. Membangun dari nol. Mendirikan perusahaan Lanyu. Menjadi pengusaha dengan nilai lebih dari 1 miliar pada usia 30 tahun. Di bawah panggung terdengar tepuk tangan seperti guntur. Di mata mereka penuh rasa hormat dan kekaguman. Tentu saja saya tidak melewatkan kesempatan ini. Dengan senyum, saya mengulurkan cabang zaitun. Selamat datang, para junior yang berbakat. Kirimkan resume kalian. Saya menantikan bekerja sama dengan kalian di masa depan. Universitas A sebagai institusi top bersejarah 100 tahun. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga baru seperti ini. Inilah tujuan akhir saya ikut serta dalam perayaan kampus ini. Setelah pidato selesai, rektor menarik saya untuk mengobrol di belakang panggung. Komentar di layar kembali muncul. Ada apa dengan SIS? Tokoh utama pria sudah begitu inisiatif. Kenapa dia belum mendekat? Sudah menonton begitu lama. Tidak dapat satu gigitan daging pun. Nasibnya sangat menyedihkan. Astaga. SIS jadi gila ya. Agar tidak menyentuh tokoh utama pria, dia malah menabrak dinding dan berdarah banyak. Dia tidak takut sakit. Ini bukan drama manis tentang teman masa kecil yang saya ingin tonton. Geneva mengembalikan uang, tambah 1, mengembalikan uang, tambah 10.086. Komentar menjadi berantakan seperti semut. Tidak jauh dari situ, pintu ruang ganti tiba-tiba terbuka. Shen Youchu berlari keluar dari dalam, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Secara refleks, saya mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Tidak satu pun terhubung. Semuanya gagal. Saat itu saya benar-benar kehilangan niat untuk mengobrol. Dengan alasan ada urusan perusahaan,
Saya kemudian memberitahu kepala sekolah. Jangan hanya menonton dari samping. Lin Mengyao yang menonton seluruh proses. Ikuti saja. Dia memberi saya acungan jempol. Berani menolak kepala sekolah secara langsung. Kamu begitu dan begini. Bodoh sekali. Saya melambaikan tangan kepadanya, menunjuk ke depan dan bertanya, apa ini gedung laboratorium? Ada apa? Saya yang menyumbangkan. Setelah kamu menyumbang 2 bangunan, membuang kotoran di atas kepala sekolah. Dia pasti memuji pencernaanmu yang baik. Lin Mengyao langsung terkejut. Saya tidak bisa menahan tawa. Saya meraih dan menepuk bahunya. Berusahalah. Gadis, lulusan terbaik berikutnya adalah kamu. Setelah mandi, keluar dari kamar mandi. Ponsel tidak ada suara sama sekali. Chen Youchu tidak membalas telepon saya. Dengan tepat menerapkan kalimat, mantan yang layak harus mati. Saya menghela napas. Masih ada sedikit penyesalan. Tidak tahu apakah di masa depan masih bisa menemukan seseorang dengan penampilan seperti Shen Youchu. Tubuh dan kepribadiannya sangat cocok dengan selera saya. Baru saja meneteskan sedikit lips. Suara bel pintu bar tiba-tiba berbunyi. Wajah Shen Youchu muncul di layar. Dia memakai satu set piyama. Kulitnya yang terbuka. Ada bercak-bercak merah besar. Pintu baru saja terbuka. Dia langsung melompat dengan mata merah. Menyekap saya erat-erat. Seperti memeluk sesuatu yang berharga yang kembali ditemukan. Kamu tidak mati. Tidak dibunuh oleh saya. Saya agak terkejut melihat ekspresi takutnya. Di dalam hati tiba-tiba muncul sebuah gagasan yang absurd. Chen Youchu menundukkan kepalanya ke dadaku. Air mata membasahi pakaian tidur. Aku bermimpi kamu mati. Sebelum mati, kamu masih memanggil namaku, dan aku hanya menonton sambil bersikap acuh. Di sampingku ternyata ada pria lain berdiri. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak berani tidur. Begitu menutup mata, wajahmu yang mati dengan tragis muncul di depan mataku, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berlutut dengan satu lutut, melepaskan pakaiannya satu persatu. Doa yang sakit dan rendah hati. Setiap kali melihat Hikiang, aku seperti boneka yang dikendalikan mendekatinya. Memeluknya adalah tugas hidupku, tapi aku sama sekali tidak mencintainya. Di hatiku hanya ada kamu satu-satunya. Aku tidak menyangka akan mendengar pengakuan Shen Youchu dalam situasi seperti ini. Karakter yang sudah diatur bangkit dan menyimpang dari jalur semula. Plot berulang kali ditarik kembali. Shen Youchu berulang kali menabrak keluar. Bahkan jika kepala berdarah, tetap tidak akan berkompromi. Dia ingin mencintai orang yang dicintainya, bukan alur cerita. Orang yang ingin dicintainya. Melihat aku terus tidak berbicara, di wajah Shen Youchu muncul rasa putus asa yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu kamu suka kucing kecil yang bersih. Aku sudah pulang dan mencuci berkali-kali. Matanya merah. Di tenggorokannya mengalir rintihan sakit. Sayang, jangan tolak aku. Hidungku terasa perih. Mengulurkan tangan mengangkat orang itu dari tanah. Jangan menangis. Aku akan merasa pedih. Seakan tidak berani mempercayai diri sendiri. Begitu mudah dimaafkan. Shen Youchu berdiri kebingungan di tempat. Masih tidak berani menyentuhku. Aku menghela napas. Menopang wajahnya. Menundukkan kepala dan mencium. Kontak intim. Paling dapat memicu sifat manusia. Tubuh kaku Shen Youchu perlahan melonggar. Dari pintu masuk ke kamar. Pakaian berhamburan satu persatu. Melepaskan celana terakhirnya. Muncul adegan yang familiar di depan mata. Shen Youchu memegang tanganku dan turun bersama. Nafas seksi menyebar di telingaku. Tuan, tolong bukakan kunci untuk kucing kecil. Ya, tapi aku tidak ada apa-apa untuk dikatakan. Baru setengah selesai dikatakan. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Berlarian ke ruang tamu. Membuka laci meja kopi. Mengeluarkan kotak kayu kecil di dalamnya. Di atasnya ada kartu ban. Di bawahnya ada sebuah kunci berwarna emas. Ternyata sejak awal dia hanya memakainya untuk ditunjukkan kepadaku. Shen Youchu memelukku dari belakang. Menjelaskan, di dalam kartu itu adalah uang yang dulu kupinjamkan padamu. Bukankah sudah dikatakan tidak perlu dikembalikan? Aku tidak kekurangan uang sebanyak itu. Kalau begitu anggap saja aku menyerahkan gaji. Shen Youchu juga tidak keras kepala. Dengan mudah mengubah kata-katanya. Gaji bayi semuanya untukmu. Mulai sekarang kamu harus merawatku seumur hidup. Tenang saja. Dengan kemampuan kakak, memelihara 100 orang bukan masalah. Shen Youchu menggertakkan gigi. Kamu masih ingin menghidupi siapa lagi? Kamu hanya punya dirimu sendiri. Aku menyentuh kepalanya. Dengan cepat mengelus bulunya. Cepat buka kuncinya. Kakak? Aku hampir tidak tahan lagi. Telapak tangan terasa seperti puisi. Wanita yang terbuka pada hal-hal cabul sungguh menakutkan. Selama seminggu penuh, Shen Youchu tidak pernah keluar sekalipun. Di depan sofa, kamar mandi, dan jendela lebar. Dia seperti anjing. Di setiap sudut rumah harus diberi tanda. Kemudian aku benar-benar tidak tahan. Bersembunyi ke kantor. Setiap hari mengaku lembur. Sesampainya di rumah langsung mengeluh lelah. Berbaring di tempat tidur langsung tertidur. Tidak memberinya kesempatan apapun. Baru saja selesai rapat rutin. Telepon internal berbunyi. Asisten bilang ada seorang nona Lin yang mencari saya. Barulah saya teringat bahwa dalam beberapa hari terakhir Lin Mengyao mengirim banyak pesan kepada saya. Saya tidak sempat membalas semuanya. Ajak dia naik ke atas. Tak lama kemudian, Lin Mengyao muncul di pintu kantor. Kakak? Lama sekali kamu tidak menghubungi saya. Dia menumpangkan kedua tangannya di atas meja, menunduk menatap saya. Suaranya terdengar jelas penuh rasa bersalah. Saya mengeluarkan batuk ringan, menjelaskan bahwa saya terlalu sibuk. Mendapat jawaban yang begitu acuh tak acuh. Lin Mengyao juga tidak marah. Dia duduk sendiri di sofa dan mulai menceritakan gosip kepada saya. Hikiang sudah keluar dari sekolah. Kamu tahu tidak? Saya? Wei. Menggelengkan kepala. Dia menaruh obat afrodisia ke dalam kopi seorang teman anak kaya. Setelah ketahuan, dia tetap menolak mengaku, mengeluarkan rekaman CCTV dan melaporkan ke polisi. Dia mulai berpura-pura gila dan bodoh, mengatakan dirinya adalah yang terpilih, protagonis masa depan menjadi presiden.
Hal ini menjadi perbincangan besar. Tak lama kemudian, orang tua perempuan itu datang ke sekolah dan mengurus pengunduran dirinya. Dia dikejar Shen Youchu selama seminggu. Saya sudah lama melupakan Hikiang sampai ke awan-awan. Tidak menyangka protagonis pria yang sangat disukai dalam buku asli akhirnya berakhir seperti ini. Saya tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. Saat itu saya baru menyadari, sejak mereka menuntut pengembalian uang, saya rasa saya tidak pernah lagi melihat komentar. Telapak tangan terasa geli. Lin Mengyao menekan persendian jariku. Dengan sangat erotis menjilat bibirnya. Itu menggoda saya. Mengerti maksudnya. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dengan tidak berdaya saya menarik kembali tangan. Lalu saya mengeluarkan sebuah dokumen dari laci dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah kontrak kerja. Lin Mengyao, saya tahu kamu sangat kekurangan uang. Kebetulan saya cukup kaya. Bisa menyelamatkan keadaan daruratmu. Tapi saya bukan dermawan. Uang ini harus dibayar kembali di masa depan. Lin Mengyao menutup senyum nakal. Ekspresinya menjadi serius. Saya sudah memeriksa nilai jurusanmu. Sangat bagus. Perusahaan kami sangat membutuhkan talenta teknis seperti kamu. Menandatangani kontrak ini. Mulai sekarang, setiap uang yang kamu ambil, semua itu adalah penarikan gaji masa depanmu di muka. Tapi saya baru tahun kedua kuliah. Benar? Saya mengangguk. Jadi saya sedang membeli saham. Jangan membuat saya kecewa ya. Lin Mengyao menatapku dengan mantap. Perlahan mata saya menjadi merah. Kenapa menangis? Saya sengaja menggoda dia. Tidak mau menandatangani. Kembalikan saja padaku. Saya tanda tangan. Lin Mengyao mengusap air matanya. Dengan serius menandatangani namanya di kontrak. Kemudian menyerbu seperti badai. Mencium pipiku dengan keras. Kakak, aku sangat mencintaimu. Aku terkejut besar. Belum sempat membuka pintu. Tiba-tiba terdengar suara keras. Kuang. Shen Youchu berdiri di pintu. Warna darah di wajahnya memudar. Di sebelah kaki ada bekal yang terbalik. Telur hati berwarna abu-abu tergeletak di tanah. Jadi ini yang kamu maksud kerja lembur? Shen Youchu menatapku dengan tajam. Di matanya terjalin rasa sakit dan keputusasaan. Bukan kamu? Dengarkan saya menendang orang di samping. Dengan suara pelan mendesak kamu atas kesalahan itu. Kamu pergi menjelaskan. Lin Mengyao melihat warna wajah Shen Youchu yang hitam berdebu. Ingat kembali pukulan yang diterima di klub. Tidak sengaja menelan ludah. Hehe. Saya tiba-tiba ingat ada kelas sore. Harus kembali ke sekolah. Jadi tidak akan bermain dengan kalian. Setelah berkata, kakinya seperti dilumuri minyak. Seketika tidak ada bayangan orang. Menyeberangi sungai lalu merobohkan jembatan. Pintu kantor ditutup. Diikuti dengan suara kunci terkunci. Shen Youchu mendekatiku dengan diam. Aku secara tak sadar mundur. Sampai ke meja kantor. Tidak ada jalan mundur. Sayang, aku bisa menjelaskannya. Tangan lembut menutup mulutku. Shen Youchu menarikku masuk ke ruang istirahat. Kancing kemeja jatuh satu persatu. Wanita itu mencium daun telingaku. Suaranya sakit dan gila. Aku lebih cantik darinya. Tubuhku lebih bagus darinya. Sebenarnya kamu suka apa darinya? Apakah hanya karena dia 3 bulan lebih muda dariku? Tapi umur tidak bisa kuubah. Aku tidak bisa membuat ibuku melahirkan lebih lama. Aku 3 bulan. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi ragu. Sepertinya dia benar-benar memikirkan kelayakan hal itu. Aku membuka mata lebar-lebar. Cepat-cepat memeluk lehernya dan mencium. Jangan bicara. Cium mulutku. Udara tersedot bersih. Papan tempat tidur mulai mengeluarkan suara berderit yang menyakitkan. Satu demi satu. Saat terbangun, langit di luar jendela perlahan menjadi gelap. Lampu kamar mandi menyala. Tapi tidak ada suara air. Aku turun dari tempat tidur secara diam-diam. Namun melihat Shen Youchu telanjang. Berbicara pada cermin dengan rasa bersalah. Aku sudah 22 tahun. Tidak lagi bisa menyaingi para adik perempuan yang muda dan cantik. Tidak lagi memiliki tubuh dan kulit ini. Apa yang harus kuambil untuk membuatmu tetap di sini? Mendengarkan rencana latihan yang dia susun. Aku tak sengaja mengangkat sudut bibirku. Wanita itu seharusnya sudah melipat diri dulu.